Assalamualaikum para pejalan jiwa, pencari nur di tengah kegelapan dunia yang rapuh. Saya lebih dan terbaik di hakikat Islam, sebuah persinggahan suci tempat kita merajut makna, menyelami tanda-tanda ilahi, dan membangunkan kesadaran yang terlelap dalam setiap detak hati. Ini bukan sekadar channel, ini adalah panggilan untukmu, untukku, untuk kita semua yang rindu pulang pada hakikat sejati. Jika kau baru bergabung, mari kita sambut dengan doa semoga Allah membukakan pintu hati kita pada cahayanya yang abadi. Dan untukku yang setia menapaki jalan, terima kasih karena kau memilih untuk terus menyelam bersama dalam lautan renungan yang tak bertepi. Hari ini kita akan menyelami satu huruf suci yang berdiri dengan kekuatan sekaligus kelembutan yang memukau. Syad, dengarkan baik-baik apa yang kau rasakan saat huruf ini bergema di udara. Ada getaran yang teguh namun penuh rahasia. Ada panggilan yang mengguncang dari kedalaman jiwamu. Syad bukan sekadar huruf, ia adalah pilar kebenaran, sebuah pintu menuju keagungan ilahi yang membuka surah Syad, surah yang berbicara tentang penciptaan, perjuangan para nabi dan kebenaran yang tak pernah goyah. Mengapa Allah memilih Syad untuk memulai kalamnya kali ini? Apa rahasia yang tersimpan di balik lengkungan tegasnya yang dihiasi 3 titik? Mari kita telusuri bersama dengan hati yang terbuka lebar dan jiwa yang siap menyelam ke dalam samudra kesadaran yang tak terbatas. Syad, satu huruf yang berdiri kokoh di awal surah Syad, seperti gunung yang menjulang di tengah padang pasir, teguh dan penuh wibawa. Dalam Al-Quran, huruf-huruf muqatta'at seperti Syad adalah tanda kebesaran yang tak terbantahkan, bukti bahwa dari huruf-huruf sederhana yang kau gunakan setiap hari untuk berseru, berdoa atau menyapa Allah menenun kalamnya yang mengguncang langit dan bumi. Syad adalah suara yang lahir dari tengah lidah, kuat namun lembut, membawa resonansi yang dalam seperti gema di lembah. Ia bukan sekadar bunyi, ia adalah seruan-seruan yang menggema di alam semesta, memanggilmu untuk berhenti sejenak, untuk mendengar dengan telinga hati, untuk melihat dengan mata jiwa. Imam Al-Tabari dalam tafsirnya berkata, Syad adalah simbol kekokohan dan kejujuran Allah yang tak tergoyahkan. Ia adalah pembuka surah Syad yang segera disambut dengan sumpah ilahi. Syad, wal Quran zil zikr, demi Syad dan Al-Quran yang penuh peringatan. Huruf ini bukan kosong, ia adalah undangan untuk menyaksikan kebesaran Allah dalam kitabnya yang hidup, kitab yang menjadi pilar kebenaran, yang berbicara kepadamu dengan peringatan untuk bangkit dan harapan untuk kembali. Bayangkan saudaraku, betapa kecilnya kita di hadapan keagungan ini. Namun betapa besar anugerahnya bahwa kita dipilih untuk mendengar panggilan suci ini. Para ulama tasawuf seperti Syekh Ibnu Arabi dan Imam Al-Ghazali melihat Syad sebagai cermin ciptaan Allah yang megah. Lihatlah bentuknya, lengkungan tegas dengan 3 titik di atasnya, seperti gunung yang berdiri tegak dengan puncaknya yang menembus awan, seperti pohon yang menjulang dengan cabang-cabangnya yang menaungi, seperti langit malam yang bertabur bintang dalam harmoni sempurna. Dalam bahasa Arab, Syad berakar pada kata syadaqa, benar, syadik, jujur, dan syadqat. Ia adalah simbol kebenaran yang tak pernah rapuh, kekuatan yang berdiri di atas fondasi rahmat, dan kejujuran yang menjadi tulang punggung alam semesta. Renungkan ini. Pernahkah kau berdiri di puncak bukit, menatap hamparan bumi, dan merasa ada kekuatan yang tak terucapkan di baliknya? Itulah Syad yang hidup dalam ciptaan Allah. Surah Syad mengajak kita melihat tanda-tanda itu. Apakah mereka tidak memperhatikan langit di atas mereka? Bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya? Syad adalah kunci untuk membuka mata hati yang tertutup, agar kau tak lagi tuli pada keagungan yang berdiri tegak di sekitarmu, dari gunung yang diam hingga langit yang berbicara tanpa suara. Syad adalah lebih dari huruf, ia adalah panggilan tegas kepada jiwamu yang tersesat dalam kelalaian. Dengarkan getarannya. Syad seperti hembusan angin yang menerpa pilar batu, atau gemuruh petir yang membelah langit kelam, memanggilmu untuk berdiri tegak di jalan kebenaran. Dalam surah Syad, Allah berbicara tentang penciptaan langit dan bumi,
tentang perjuangan para nabi seperti Daud, Sulaiman dan Ayub, serta tentang peringatan kepada manusia. Ini adalah peringatan bagi yang memiliki hati atau yang mendengar dengan penuh kesadaran. Syad adalah tamparan lembut, sekaligus kuat tamparan yang mengingatkanmu bahwa hidup ini adalah amanah, bahwa kebenaran adalah pijakanmu, bahwa kau akan kembali padanya dengan apa yang kau perjuangkan. Bayangkan Syad sebagai suara dari dalam dirimu sendiri. Ia bertanya, apakah kau berdiri di atas fondasi kebenaran atau kau goyah di atas pasir kebatilan? Jika kau sibuk mengejar dunia harta yang akan runtuh, kekuasaan yang akan sirna, atau pujian yang akan pudar, Syad berbisik, itu semua akan lenyap, tapi aku membawamu pada yang abadi. Kesadaran total dimulai dari sini, saudaraku, saat kau menyadari bahwa hidupmu adalah pilar dan Allah adalah fondasi yang menyangganya, kekuatan yang membuatmu tegak di tengah badai dunia. Marilah kita berbincang dua arah, kau dan aku, jiwa dengan jiwa. Saat kau mendengar Syad, apa yang bergema di relung hatimu? Mungkin kau berkata, aku terlalu sibuk untuk merenung, hidupku penuh dengan tanggung jawab. Tapi, bukankah engkau punya waktu untuk makan, untuk tidur, untuk mengejar hal-hal yang fana? Mengapa kau tak memberi waktu untuk jiwamu yang merindu kebenaran? Atau mungkin kau berkata, aku tak mengerti Syad, aku tak cukup ilmu. Tak apa, saudaraku, Syad tak menuntutmu untuk pandai. Ia memintamu untuk berdiri, untuk mendengar panggilannya dengan hati yang jujur, untuk merasakan kekuatannya dengan jiwa yang terbuka. Syad adalah sahabat yang teguh namun penuh kasih. Ia berkata, bangunlah, dunia ini rapuh seperti ranting kering, tapi kebenaran adalah gunung yang tak goyah. Apa jawabanmu untuk Syad hari ini? Bisikkan dalam hatimu atau ucapkan dalam sujudmu malam ini, ia akan mendengar dan kau akan merasakan kekokohan yang menyangga jiwamu. Syad membuka surah Syad, sebuah surah yang kaya dengan kisah, peringatan dan keajaiban. Syad wal Quran dzil dzikr. Allah bersumpah dengan Al-Quran yang penuh peringatan, lalu menceritakan perjalanan para nabi. Daud dengan kekuatannya yang melunakkan besi, Sulaiman dengan kebijaksanaannya yang menguasai alam, Ayub dengan kesabarannya yang tak pernah patah, dan Ibrahim dengan kejujurannya yang membakar kebatilan. Surah ini juga mengingatkan kaum yang ingkar, yang menolak kebenaran karena kesombongan dan cinta dunia. Syad adalah pintu masuk ke renungan itu, renungan tentang kekuatan iman, kejujuran hati, dan keteguhan dalam menghadapi godaan. Renungkan ini, setiap kali kau membaca kisah para nabi, ada Syad di dalamnya, simbol bahwa kebenaran selalu berdiri tegak, meski dunia berusaha meruntuhkannya dengan kebohongan dan kelalaian. Surah Syad mengajakmu untuk tidak hanya hidup, tapi hidup dengan kesadaran akan kebenaran yang Allah turunkan, kebenaran yang menjadi pilar bagi langit, bumi dan hatimu. Syad adalah pilar kesadaran yang tak tergoyahkan, saudaraku. Ia adalah titik awal saat kau sadar bahwa kau diciptakan untuk berdiri di jalan kebenaran, bukan untuk jatuh dalam kebatilan. Ia adalah perjalanan saat kau mencari makna di balik kekuatan, ujian dan rahmat yang kau terima. Ia adalah puncak saat kau menyadari bahwa kebenaran adalah fondasi abadimu, karena ia adalah kembalinya saat kau berdiri di hadapan Allah dengan hati yang teguh. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, Syad adalah kekuatan hati yang berdiri di hadapan dunia, tak goyah oleh angin hawa nafsu. Ia adalah simbol keteguhan yang lembut, seperti gunung yang diam namun tak pernah roboh. Bayangkan hidupmu sebagai sebuah pohon yang menjulang. Setiap kali kau membaca Syad, kau menancapkan akar lebih dalam ke dalam tanah kesadaran. Tingkat pertama adalah melihat dunia dengan mata gunung yang kokoh, langit yang tinggi, pohon yang teguh. Tingkat kedua adalah mendengarnya dengan hati suara kebenaran yang bergema, getaran syukur yang halus. Tingkat ketiga adalah menyentuhnya dengan ruh saat kau merasa Allah dalam setiap pilar ciptaan yang berdiri tegak. Tingkat tertinggi adalah ketika engkau menjadi pilar itu, sendiri berdiri tegak di jalannya, tak goyah oleh badai dunia, tak runtuh oleh godaan hawa nafsu. Syad membawamu pada misteri kebenaran abadi, syadaqah. Huruf ini mengingatkan bahwa kebenaran adalah tulang punggung alam semesta. Langit berdiri karena kebenaran Allah,
bumi kokoh karena hukumnya yang tak pernah salah, dan hatimu hidup karena panggilannya yang tak pernah pudar. Dalam surah Syad Allah bertanya, apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya? Syad adalah seruan untuk melihat kebenaran itu, kebenaran yang tak berubah meski waktu bergulir, kebenaran yang tak rapuh meski dunia penuh dengan kebohongan. Tanyakan pada dirimu, apakah aku hidup di atas kebenaran yang kokoh, atau aku tersesat dalam bayang-bayang kebatilan yang rapuh? Syad mengajakmu untuk berdiri tegak teguh dalam iman seperti Daud, bijaksana dalam kejujuran seperti Sulaiman, sabar dalam keyakinan seperti Ayub. Ini adalah panggilan untuk menjadikan hidupmu pilar yang tak goyah, fondasi yang tak retak. Syad juga adalah lambang kekuatan jiwa yang tersembunyi. Dalam surah Syad, kita mendengar kisah Nabi Daud alaihissalam yang diberi kekuatan untuk melunakkan besi dengan tangannya, simbol bahwa kekuatan sejati lahir dari hati yang tunduk pada Allah. Kita mendengar Nabi Sulaiman alaihissalam yang menguasai angin, jin, dan burung, simbol bahwa kekuatan sejati adalah kebijaksanaan yang bertumpu pada kebenaran. Syad mengingatkan bahwa kekuatan bukan pada otot atau harta, tapi pada jiwa yang teguh, hati yang jujur, dan iman yang kokoh. Pernahkah kau merasa lemah seperti ranting yang hampir patah diterpa angin? Syad berkata, bangkitlah. Kekuatanmu ada dalam keimananmu kepada Allah, dalam keteguhanmu pada kebenaran. Ia adalah undanganmu untuk membangun kekuatan dalam dirimu, kekuatan untuk melawan hawa nafsu, untuk menghadapi ujian hidup, untuk berdiri di sisi kebenaran meski dunia menentangmu. Syad juga membawamu pada dimensi keteguhan dalam ujian. Dalam surah Syad, kita melihat Nabi Ayub alaihissalam yang kehilangan segalanya, kesehatan, kekayaan, keluarga, namun tetap berdiri tegak di atas keimanan. Syad adalah simbol keteguhan itu, keteguhan yang tak goyah meski dunia runtuh, keteguhan yang tak patah meski badai menerpa. Ia mengingatkan bahwa ujian adalah cara Allah mengukir kekuatan dalam jiwamu, seperti gunung yang ditempa oleh waktu hingga menjadi kokoh. Tanyakan pada dirimu, saat ujian datang, sakit, kehilangan, atau kegagalan, apakah aku goyah atau aku berdiri seperti Syad? Huruf ini mengajakmu untuk menjadikan ujian sebagai tangga menuju kesadaran, tangga yang membawamu lebih dekat pada Allah, Sang Pemberi kekuatan. Syad adalah cermin jiwamu, saudaraku. Ia bertanya, siapa kau di hadapan Allah? Saat kau membacanya, kau diajak untuk menatap ke dalam lubuk hatimu yang penuh dengan harapan, ketakutan, dan dosa. Syad berkata, aku adalah kebenaran Allah yang teguh, tapi kau punya kuasa untuk menjadikan hidupmu pilar kejujuran atau reruntuhan kebatilan. Ia adalah panggilan untuk memperbaiki diri, untuk membersihkan cermin itu dari debu kelalaian, untuk membangun jiwamu menjadi pilar yang layak berdiri di hadapannya. Pernahkah kau duduk sendirian menatap dirimu dalam diam dan bertanya, apakah aku hidup sesuai kebenaran? Syad adalah jawaban. Ia mengajakmu untuk tidak hanya bertanya, tapi bertindak, untuk menjadikan hidupmu pilar yang kokoh dengan tinta iman dan amal. Syad memiliki dimensi khusus hubungannya dengan para nabi yang disebut dalam surah Syad. Daud dengan kekuatannya, Sulaiman dengan kebijaksanaannya, Ayub dengan kesabarannya, dan Ibrahim dengan keberaniannya melawan kebatilan. Semuanya adalah pilar kebenaran yang hidup. Syad adalah simbol bahwa kebenaran selalu menang meski dunia penuh dengan penentangan. Ia mengingatkan bahwa kau sebagai umat akhir zaman adalah pewaris pilar-pilar itu, pewaris amanah untuk berdiri tegak di jalan Allah. Renungkan kisah-kisah ini saat Daud melawan Goliath, saat Sulaiman berbicara dengan burung, saat Ayub berdoa dalam keputusasaan. Syad ada di sana menjadi saksi bahwa kebenaran dan kekuatan sejati berasal dari Allah. Huruf ini mengajakmu untuk menjadi pilar seperti mereka, teguh, bijaksana, sabar, dan penuh iman. Syad juga membawamu pada dimensi keabadian. Pilar kebenaran yang diwakili Syad tidak hanya berdiri di dunia, tapi juga di akhirat. Dalam surah Syad, Allah mengingatkan tentang hari kiamat, saat langit terbelah dan manusia menghadapi kebenaran yang tak terbantahkan.
Syad adalah simbol bahwa apa yang kau bangun dengan kebenaran di dunia ini, keimanan, kejujuran, keteguhan akan menjadi pilar yang berdiri di hadapan Allah kelak. Tanyakan pada dirimu, jika hidupku adalah sebuah bangunan, apakah ia akan berdiri kokoh di hari kiamat? Syad mengajakmu untuk membangun dengan batu keimanan, bukan pasir dunia, karena hanya kebenaran yang abadi, hanya pilar iman yang akan tetap tegak saat segalanya runtuh. Bayangkan sebuah kisah dari masa tabi'in. Seorang ulama besar, Hasan al-Basri, duduk di bawah pohon kurma sambil mendengarkan seorang qari membaca surah Syad. Ketika huruf Syad terucap, ia menatap pohon itu dan menangis. "Mengapa kau menangis?" tanya muridnya. Ia menjawab, "Syad mengingatkanku pada gunung yang tak goyah, pohon yang tetap berdiri meski angin menerpa. Huruf ini membuatku malu, aku sering goyah. Padahal Allah memberiku kekuatan untuk berdiri tegak." Sejak itu, Hasan selalu mengajarkan murid-muridnya untuk hidup dengan keteguhan, karena baginya, Syad adalah panggilan untuk menjadi pilar kebenaran di dunia yang rapuh. Dan kau, saudaraku, pernahkah kau merasakan getar seperti Hasan? Mungkin saat kau berdiri di tengah hujan deras, atau saat kau mendengar suara kebenaran di tengah kebohongan. Itu adalah Syad yang hidup, yang berbicara kepadamu melalui tanda-tanda Allah. Bagaimana kita membawa Syad ke dalam hidup kita? Mulailah dari yang sederhana, karena dari sederhana itulah kekuatan lahir. Saat kau bangun pagi, ucapkan Syad. Dalam hati ingat bahwa hari ini engkau diberi kekuatan untuk berdiri di jalan kebenaran. Saat kau berbicara, bisikkan Syad, jadilah pilar kejujuran, bukan penyebar dusta. Saat kau menghadapi ujian atau godaan, katakan Syad, teguhkan jiwamu. Ingat bahwa Allah adalah fondasi kekuatanmu. Dan saat kau melihat alam gunung yang berdiri, pohon yang menjulang, atau langit yang luas, ucapkan Syad, sadari kebenaran yang berdiri di baliknya. Luangkan waktu setiap hari, meski hanya 10 menit. Duduklah dengan Al-Quran, buka surah Syad, baca huruf Syad dengan perlahan. Tidakmu tanyakan pada dirimu, apa yang Allah ingin aku pertahankan hari ini? Tulis jawabannya di hatimu, atau wujudkan dalam langkah kecil mungkin dengan menegakkan kejujuran dalam perkataanmu, atau sabar dalam menghadapi cobaan. Saudaraku, mari kita putar roda kesadaran lebih dalam hingga ke dasar hakikat. Syad adalah lingkaran kesadaran yang tak pernah runtuh. Ia adalah permulaan saat kau sadar bahwa kau diciptakan untuk kebenaran, bukan untuk kebatilan. Ia adalah perjalanan saat kau mencari kekuatan di balik ciptaan, ujian dan rahmat yang kau terima. Ia adalah puncak saat kau menyadari bahwa kebenaran adalah pijakan abadimu. Ia adalah akhir saat kau berdiri di hadapan Allah dengan hati yang teguh. Imam Junaid al-Baghdadi berkata, Syad adalah tiang keimanan yang berdiri tegak di hati, tak goyah oleh dunia. Tanyakan pada dirimu sekarang, apakah aku berdiri tegak seperti Syad, atau aku rapuh dalam kelalaian? Syad mengajakmu untuk menjadi pilar-pilar kebenaran dalam dunia yang retak. Pilar iman di tengah badai godaan, pilar kesadaran di tengah tidur panjang manusia. Ali bin Abi Thalib berkata, kebenaran adalah kekuatan yang tak terkalahkan. Syad adalah kebenaran itu. Ia memberimu kekuatan untuk berdiri di hadapan dunia. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menulis, hati yang teguh adalah pilar yang tak runtuh. Syad adalah pilar itu. Ia mengajakmu untuk menjadikan jiwamu kokoh dalam iman. Refleksikan ini. Jika satu huruf saja penuh kekuatan, bagaimana dengan kebenaran yang Allah turunkan dalam seluruh ciptaannya? Bagaimana dengan dirimu yang diberi hati untuk memahami dan jiwa untuk bertindak? Syad mengajakmu untuk hidup dengan kesadaran, penuh kesadaran bahwa kau adalah pilar dalam cerita besar Allah dan kau punya peran untuk menegakkannya. Syad adalah panggilan abadi. Saudaraku, panggilan untuk berdiri tegak di jalan kebenaran, untuk menjadikan jiwamu pilar kekuatan dan kejujuran, untuk kembali pada Allah dengan hati yang kokoh dan tak goyah. Ia mengingatkan bahwa hidup ini adalah amanah dan kau diberi kekuatan untuk menjaganya dengan iman, kebenaran dan keteguhan. Jadi dengarkan getaran Syad dalam jiwamu, teguhkan langkahmu menujunya, dan hiduplah sebagai hamba yang sadar akan fondasi abadinya. Sebelum kita berpisah,
izinkan aku mengajakmu, jika renungan ini menyentuh relung hatimu, bagikanlah kepada saudara-saudaramu yang lain. Tekan tombol share, subscribe jika kau ingin terus menyelami hakikat bersama Hakikat Islam. Tulis di kolom komentar apa yang kau rasakan saat mendengar syed. Aku akan membacanya dan kita akan berbagi cahaya bersama. Sampai jumpa di perjalanan jiwa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.